Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Amin, Haleluya, yang didasari dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, ungkapan amin atau haleluya tentu bukan merupakan ungkapan yang asing bagi kita orang-orang Kristen. Akan tetapi, ternyata ada banyak orang Kristen yang, mohon maaf, cukup latah dalam menggunakan kedua istilah tersebut. Orang-orang ini dengan mudah merespon dengan mengucapkan amin atau haleluya, walau mungkin belum benar-benar memahami atau mengerti apa yang dibaca atau didengar dalam sebuah renungan. Bahkan kadangkala belum membaca renungan pun sudah mengatakan atau mengucapkan amin. Padahal amin dapat berarti setuju, sedangkan haleluya berarti puji Tuhan. Pernahkah kita berpikir kalau apa yang disampaikan itu ternyata keliru? Bagaimana? Kelatahan seperti tadi, itulah yang ditangkap oleh Jacob Dufour, seorang pembuat film Kristen kira-kira 3 tahun yang lalu. Dalam sebuah grup Kristen di Facebook yang berisi banyak unggahan yang bernuansa rohani, Jacob Dufour membuat sebuah eksperimen kecil. Ia mengunggah atau memposting sebuah kalimat, jika setuju, ketik amin untuk kalimat berikut ini. Dan kalimatnya berbunyi, jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Baik, sampai di sini. Mendengar kalimat tadi, bagaimana respon Anda? Apakah Anda akan mengaminkan kalimat tadi atau tidak? Oke, kita kembali ke eksperimen Jacob Dufour tadi. Semenit setelah ia mengunggah kalimat itu, sudah ada 5 orang yang merespon dengan menulis amin. Dan setelah 1 jam, sudah ada 100 buah komentar. Terakhir, sebelum ia membuat video testimoni tentang eksperimen ini, ia menjumpai ada 666 tanda like atau tanda jempol, dan 576 komentar. Dari seluruh komentar itu, hanya ada 20 orang yang mengoreksi dengan menyebut bahwa kalimat itu berasal dari iblis. Bayangkan, hanya 20 orang dari 576. Berarti hanya 3,5%. Kecil sekali. Betul. Kalimat tadi jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu memang merupakan kalimat iblis saat mencobai Tuhan Yesus yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 7. Kesimpulan Jacob Dufour adalah bahwa 96,5% orang yang berkomentar setuju dengan perkataan iblis tadi itu hanya karena melihat bahwa kalimat itu kedengaran sangat bagus. Apa yang ditemukan oleh Jacob Dufour ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Namun, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang latah dan mudah mengatakan amin atau haleluya tanpa mengerti dan memahami secara lengkap saat membaca atau merenungkan firman Tuhan? Tanpa membaca dengan teliti, benar, dan memahami firman Tuhan,
maka tentu akan susah juga untuk melakukannya, bukan? Memahami firman Tuhan dengan benar dan melakukannya menjadi kunci agar kita dapat menolak tawaran dari si jahat yang semakin hari semakin menarik hati. Saudaraku, Tuhan Yesus menangkal pencobaan dari si pencoba atau iblis itu dengan hanya berdasarkan firman Allah saja. Menurut Injil Matius, untuk menangkal 3 buah pencobaan dari si iblis itu, Tuhan Yesus selalu menyebutkan ada tertulis, yang jelas merujuk pada kebenaran firman Tuhan yang dipakai. Dan pada pencobaan kali yang ketiga, saat Tuhan Yesus ditawari seluruh kerajaan dunia dengan kemewahannya, namun dengan syarat menyembah si iblis itu, Tuhan Yesus pun bersabda, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari kesaksian Matius ini kita tahu bahwa semasa hidup dan pelayanannya, Tuhan Yesus tetap setia untuk belajar akan firman meski Ia adalah anak Allah. Oleh sebab itu, mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan tetap bersuka cita membaca dan mempelajari firman Tuhan, agar tidak mudah disesatkan oleh kuasa gelap. Ingat, bahwa iblis juga mengerti ayat-ayat Alkitab, bahkan juga mungkin hafal, dan memakainya untuk menyesatkan kita. Jangan sekedar kita mengatakan amin, haleluya, sebelum kita sungguh-sungguh membaca atau mendengar dan memahami dengan benar apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Sebuah pelajaran indah tentang pentingnya membaca, memahami, merenungkan, dan melakukan sabda firman-Mu telah Engkau berikan melalui peristiwa pencobaan di padang gurun, ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk senantiasa memiliki sukacita di dalam kami membaca, mengerti, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan sebaik-baiknya, supaya kami dapat menjadi berkat. Dan itu semua tentu dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.